Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Neneng Rustika, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi mengenai modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya jadi mengenal lebih jauh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu mengenai pemikiran-pemikiran filosofis yang beliau cetuskan, khususnya mengenai pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan di negara Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Terdapat perbedaan dan bersamaan, misalnya perkembangan pendidikan pada masa kolonial dan juga masa kini. Kita patut bersyukur karena para pendahulu kita terdahulu sudah dapat melaksanakan gebrakan revolusi pendidikan, sehingga kita bisa mengenyam pendidikan dan menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Salah satunya yaitu dengan terbentuknya Taman Siswa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana Taman Siswa ini dijadikan sebagai pintu gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, yang seolah-olah menjadi jawaban dari ketidakpuasan sistem pendidikan yang ada di masa kolonial. Dan bukan hanya sekedar pendiri Taman Siswa saja, tetapi Ki Hajar Dewantara membekali gerbang emas tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang sangat hebat mengenai filosofis pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena sejatinya pendidikan itu bersifat dinamis, maka relevansinya dengan kondisi saat ini, pendidikan menuntun, yaitu pendidikan di mana menempatkan atau memposisikan seorang pendidik harus dapat menuntun murid atau siswanya untuk menguasai keterampilan di abad 21 dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Kita seringkali mengenal adanya istilah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus lainnya adalah tentang budi pekerti, di mana istilah budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kemudian ada asas trikon yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan sistem pendidikan, di mana yang pertama yaitu kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Ketiga asas trikon tersebut bisa kita gunakan dalam mengembangkan sistem pendidikan di kelas ataupun di sekolah. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang dijadikan pilar pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Pendidik harus memberikan tauladan dari depan. Kemudian, ingmadya mangun karsa. Seorang pendidik harus memberikan inspirasi dan motivasi bagi peserta didiknya. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Seorang pendidik dari belakang harus memberikan dorongan atau motivasi untuk anak didiknya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, seorang pendidik mendekati sang anak atau murid bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba di sini adalah berpihak. Tugas pendidik adalah menuntun siswa agar mencapai kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Berikut ini merupakan hasil refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan pematik untuk memberikan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran
di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya belum sepenuhnya menjadikan murid sebagai subjek belajar dan masih menganggap siswa sebagai tabula rasa. Kedua, saya masih mengutamakan pencapaian KKM. Ketiga, saya belum memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya, saya seringkali mengadopsi kegiatan pembelajaran yang dipopulerkan oleh tokoh luar negeri. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Pertama, menjadikan murid sebagai subjek belajar. Kedua, ketercapaian tujuan pembelajaran lebih utama dibandingkan dengan KKM. Tiga, setiap siswa itu unik, memiliki gaya dan tipe kecerdasan yang berbeda satu sama lain. 4. Guru hendaknya memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa. 5. Ternyata konsep pembelajaran digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya sangat bagus untuk dilaksanakan di sekolah. Lantas, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada akhirnya saya sadar sepenuhnya bahwa pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis. Tapi lebih dari sekedar itu, peran pendidik harus sebagai among, di mana pendidik harus mengabdikan seluruh waktunya setiap hari untuk mengajar kepada murid-muridnya seperti perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya. Kegiatan yang saya coba lakukan adalah mengajak siswa membuat kesepakatan bersama mengenai aktivitas di kelas, kemudian menerapkan konsep pembelajaran yang berhamba pada siswa, dan yang ketiga mencoba menggaungkan kembali pembiasaan positif atau penghormatan kepada orang yang lebih tua, itu dengan kegiatan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia.